Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Ilham. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mbak Ovi ya. Jadi kali ini Mbak Ovi ini belajar mobil dari nol sampai bisa nanti ya. Jadi mudah-mudahan penguasaan bisa cepat sehingga bisa nyetir sendiri lebih cepat. Amin. Ya. Amin. Jadi semoga lancar. Ikutin terus perkembangannya Mbak Ovi. Sampai jumpa di next videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Ya, tuh ya. Jadi sudah hidup langsung matiin lagi, matiin lagi. Ya maksudnya biar kita tahu dulu cara menghidupkan dan matikan mesin ya, hidupin lagi. Ya, paham sekarang? Udah, Mas. Oke, sekarang lihat di sini materinya. Dibaca yang berikutnya apa? Ini mengatur posisi duduk dan sepion. Mengatur posisi duduk dan sepion. Posisi duduk kan sudah tahu tadi cara ngaturnya di bawah pengaturannya ya. Untuk maju mundurnya di bawah, kalau sandarannya di samping kanan. Ya, samping kanan itu untuk ngatur maju mundurnya. Oke, cuman gini Mbak, sebelum kita mulai ke proses belajarnya, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Jadi di sini Mbak Ovi ya. Oke, Mbak Ovi itu perlu tanamkan dulu di awal ya. Jadi sampai itu kan belajar di tempat saya di sini. Intinya belajar sampai bisa kan. Sampai bisa. Jadi harapan saya belajarnya itu nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Santai aja, ikutin proses belajarnya, insya Allah pasti bisa kok. Ya. Jadi kita belajar pakai rasa, sebisa mungkin kita belajar walaupun pelan tapi masuk, daripada mau cepat tapi nggak masuk ya gitu. Jadi belajarnya pakai rasa biar kita benar-benar bisa menguasai. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus aja belajar, ikutin instruksi saya, nggak usah mikir nanti nyenggol kiri atau nyenggol kanan, nabrak kiri atau nabrak kanan. Intinya begini, ketika situasi darurat pasti saya ambil alih dari sini ya. Jadi Mbak Ovi pokoknya fokus belajar, ikutin instruksi saya. Ketika saya suruh nambah kecepatan silakan ditambah. Jadi kita nambah juga kita belajar pakai rasa. Jadi bukan hanya sekedar nambah langsung injak gas, enggak. Tapi kita benar-benar ngerasakan, oh ketika saya injak gas itu injaknya seberapa sih? Oh kalau kebanyakan jalan mobil agak kencang nih. Kalau sedikit jalannya seperti apa? Jadi kita benar-benar pakai rasa tadi. Oke? Ya. Oke, kita mulai dari pertama ini apa? Menghidupkan dan mematikan mesin. Kemudian yang kedua mengatur posisi duduk dan spion, sudah paham ya. Yang ketiga mengenali setir dan putarannya. Oke, setir ini yang penting karena setir ini yang nuntun kita mau jalan ke kiri, mau jalan ke kanan itu kan setir. Ya, jadi setir ini komponen utama di mobil menurut saya yang harus dikuasai ya. Sekarang coba putar setir ke kiri. Kiri. Nah, ya cara putar setirnya udah bagus. Terus sampai mentok, balikin lagi, putar ke kanan lagi ya. Nah terus ngambilnya kan kita putar gini nih, ngambilnya senyamannya Mbak Ovi aja. Nyamannya ngambil dimana, jadi nggak usah terlalu dekat atau terlalu panjang, intinya senyamannya, ngambilnya seberapa sih biar nyaman itu. Terus coba putar ke kanan terus ya, senyamannya kita aja ya. Balikin lagi sampai mentok lagi ya. Terus sampai mentok ke kiri lagi. Terus karena ini masih tahap belajar setir, makanya putar aja senyaman mungkin. Jadi biar tangan kita tuh nggak kaku pada saat putar setir ya. Balikin lagi. Oke, jadi gini, setir ini kan begini, mobil sama motor itu sebenarnya hampir sama ya. Kalau kita mau belok ke kiri, motor kan tinggal kita tarik ke kiri, mau belok ke kanan tinggal kita tarik ke kanan. Sama saja, cuman bedanya kalau mobil kita putar ke kanan tuh
harus banyak sampai mentok. Kalau motor kan ke gini langsung mentok, ke kiri langsung mentok, ya. Gitu. Cuman kalau mobil itu ada lebih dari satu putaran. Jadi putar, ibaratnya kalau setir motor kita putar sampai balik lagi itu masih bisa, ya. Gitu. Jadi sekarang coba putar setir, ini kan setir lurus posisinya. Kalau kita mau putar setir ke kanan, coba putar satu putaran. Satu putaran tuh dari lurus ke lurus lagi itu satu putaran. Nah, gitu. Ya. Nah, sedangkan mobil itu rata-rata untuk bisa mentok, putar sampai setirnya itu mentok, nggak bisa diputar lagi, itu 1,5 sampai 2 putaran. Nah, ini kan baru 1. Nah, coba putar sampai mentok. Nah, udah mentok kan hampir mendekati 2 nih. Ini khusus di mobil Calya. Avanza juga paling segini, ya, Avanza Xenia. Kalau mobil yang pendek Jazz paling cuma segini. Ya. Ada yang cuma segini gitu. Oke. Intinya mau dia 2 atau mau 1,5, kalau kita mau kembalikan setir posisi lurus lagi, hitung aja setir ini ngadap ke atas 2 kali, itu udah berarti udah pasti lurus. Coba 1, 2, iya. Oke, berarti sudah lurus. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau putar ke kiri nih, coba putar ke kiri. Set, kan baru 1 nih. Ya, terus mentok. Nah, kalau dari mentok kita mau balikin lurus, berarti hitung setir ngadap ke atas 2 kali. 1, 2. Berarti lurus lagi rodanya, udah pasti lurus, ya. Jadi dari mentok atau dari full putaran setirnya kita mau kembalikan ke lurus, lihat aja setir itu putar ngadap ke atas 2 kali. Jadi kalau setir ngadap ke atas 2 kali itu lihat tulisannya nggak kebalik, ya. Tulisannya ini nggak kebalik. Kalau di mobil ini saya tandai dengan tanda spotlight ini, ya. Kalau di rumah ya nggak ada spotlight, lihat tulisannya gitu. Karena kan bentuk setir setiap mobil kan beda-beda. Intinya lihat aja tulisan ini. Kalau nggak ngadap ke atas kan berarti benar, kalau kebalik ke bawah berarti setirnya kebalik, ya. Oke, paham sampai di sini? Oke, nah setir itu kenapa saya ajarkan putaran setir penuh, putaran setir 1 putaran atau 2 putaran, intinya begini. Jadi biar kita tahu bahwa mobil itu ada kalanya kita membutuhkan putaran setir banyak atau penuh. Contoh ketika kita belok di gang, ya. Ketika kita mau parkir, itu wajib putar setir apa? Penuh. Kalau cuma di jalan raya kayak gini kan paling kita ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Intinya tinggal kita lihat jalannya mobil kemana. Karena mobil ini ingat, dia bisa jalan ke kiri atau ke kanan, itu yang ngontrol kita. Kontrolnya dari mana? Di setir, ya. Mobil ini bisa jalan maju atau mundur, yang ngontrol kita. Kontrolnya di mana? Di kopling, ya. Gitu. Mobil ini bisa stop, kita kontrolnya di mana? Di rem. Mobil ini bisa tambah kencang, kita kontrolnya di mana? Di gas. Kan gitu. Jadi semuanya itu yang kontrol kita. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh mobil. Paham, ya? Jadi harus kita tanamkan dalam hati, benar-benar tanamkan bahwa mobil ini benda mati, yang mengendalikan dia ini kita. Tanpa kita kendalikan, tanpa kita gas, mobil nggak mungkin tambah cepat, ya. Tanpa kita putar setir ke kiri, mobil nggak mungkin lari ke kiri, ya. Gitu. Jadi intinya kalau kita sudah di jalan raya, lihat aja. Jadi ibaratnya kita tuh nuntun orang buta. Dia jalan, kiri ada got. Nah, kita biarin terus kan nyemplung got. Berarti kita harus tarik ke kanan. Ya, tarik ke kanan biar dia balik lagi lurus. Kalau udah lurus ya biarin dia lurus lagi. Depan dia udah mulai lari ke kanan lagi. Kanan ada orang. Ya, kalau kita biarin kan nabrak orang. Ya, kita tarik ke kiri biar lurus. Udah lurus biarin dia lurus lagi. Ya, itu kuncinya bagaimana kita mengendalikan mobil. Itu dasar, ya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya ini, mengenali electrical mobil. Kalau electrical mobil kan termasuk AC ini juga electrical mobil. Kemudian naik turunin jendela itu yang sebelah kanan, ya, itu untuk naik turun jendela. Yang 2 depan kan untuk yang depan kiri kanan, yang belakang itu untuk belakang kiri kanan, ya. Kalau yang paling belakang lagi itu, nah itu buat ngunci, ya, ngunci jendelanya. Jadi kalau kita kunci ke sana, mungkin kalau kita muat anak kecil yang sering mainin ini, kontaknya buat naik turun jendela, kalau udah kunci ke sana mereka udah nggak bisa turunin. Oke, ya. Kemudian pintu, ya, itu
Jadi kuncian pintu ada yang di situ ya, yang tinggal dorong ke depan gini, kunci coba ke depan. Nah, kalau buka kan tarik ke belakang. Ya, ada yang bentuknya kayak pentolan di samping sini. Oh, ya. Di sini. Ya, itu kan tinggal tarik itu kayak pentolan tuh. Kalau kita mau kunci kan tinggal dorong ke bawah. Mau buka tarik ke atas. Paham? Ya. Power window selanjutnya yang sebelah sana kanan, paling kanan tuh, sana kanan depan. Kanan depan atas. Ya, itu lihat yang tombol atas kan ada tulisan L sama R. Ya, itu buat ngatur spion kanan kiri. Kalau kita mau ngatur spion yang kanan, kita tekan ke R. Itu kan posisinya ke R. Coba balikin ke tengah dulu. Nah, itu kan tengah itu. Kalau kita mau ngatur yang kiri, berarti tekan ke L. Ya, begitu. Jadi kalau tekan ke L, maka kita bisa ngatur spion yang kiri. Nah, ngaturnya itu yang bawah, ada anak panahnya itu. Jadi lihat, kurang ke bawah ya kita tekan ke bawah, kurang ke atas ya kita tekan ke atas. Gitu. Berarti udah full yang bawah. Misalnya kurang ke dalam ya kita tekan ke dalam. Ya. Tuh, gitu. Paham ya? Kalau yang kanan coba ke R. R dulu, itu kan baru tengah itu. Nah. Ya, jadi mau ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, dari situ. Ya, itu namanya electrical mirror atau spion tadi. Paham ya? Oke, selanjutnya AC udah paham. Nah, kita masuk ke lampu. Tuas yang sebelah kanan itu. Ya. Nah, itu ujungnya itu bisa diputar. Kalau kita putar ke depan sekali, tek, ke depan. Nah, itu lampunya udah nyala, tapi lampu senja. Lampu senja atau lampu kota. Kalau di motor yang dulu itu ada lampu kota itu ya. Lampu yang kecil nyalanya itu. Ada redup. Nah, itu lampu kota atau lampu senja ya. Kalau motor sekarang kan udah nggak ada lampu senja lagi, langsung lampu utama ya. Tapi kalau mobil masih tetap ada. Oke, terus sekali lagi ke depan, tek, itu lampu utama. Ya, lampu utama itu. Jadi lampu utama yang udah nyorot ke depan ya. Kalau kita mau pakai lampu panjang, berarti dorong menjauh dari setir. Tuasnya kita dorong ke depan, gini. Nah, itu lampu panjang. Ada kodenya sini. Oke. Kalau mau matiin, tarik ke belakang. Ya, mati lagi kan. Kalau mau kan lampu panjang udah mati. Kalau matiin lampu, tinggal putar ke belakang. Oke, coba nyalain lagi ulang. Ya. Nah, lampu panjang, lampu pendek. Lampu pendek aja. Maksudnya tarik ke belakang lagi biar lampu pendeknya mati. Nah, lampu panjangnya mati. Kan kita nggak mungkin jalan pakai lampu panjang. Ya mau korang semua nanti ya. Paham? Oke, itu lampu. Pokoknya lampu apa saja, lampu riting, lampu mobil-mobil pasti di sebelah sana, sebelah kanan. Ya. Kalau kita mau nyalain, mau riting ke kiri, misalnya mau belok ke kiri, mau nyalain riting ke kiri, berarti kiri atas. Tangannya di setir, gini. Tangannya, ya ini jari kita yang main buat dorong riting. Oh, iya. Ya, dorong ke atas. Nah, itu kan ini ngedim, tarik ke belakang tuh ngedim. Yang lampu kedip tuh. Nah, ya. Kalau mau riting kiri, dorong atas, kiri atas. Ya, sampai bunyi tek. Nah, matiin, tak. Kebalikannya berarti kanan. Ya. Coba riting kanan sampai bunyi tek. Nah, matiin kiri, matiin kanan. Dia ke ini. Ya, pokoknya sampai bunyi. Kalau dia nggak bunyi, itu hanya sebentar mati lagi. Ya. Oke. Udah paham yang tuas kanan? Sekarang tuas yang kiri nih. Kalau jalan lampu apa mas yang dipakai? Yang Kalau kita jalan siang ya nggak perlu nyalain lampu. Ya. Kalau malam pakainya ini. Kalau malam itu pakai lampu utama itu. Terus ini maju. Nggak usah. Kalau itu kan nyorot depan. Nyorot. Nah, itu kan kita pakai kalau di hutan, mungkin kita butuh penerangan yang lebih panjang, ya. Kita lihat, kita butuh pandangan yang lebih jauh ke depan, ya kita pakai lampu panjang, ya. Nah, kalau di kota pakai lampu panjang ya diamuk orang, ya. Ya. Terus lampu senja itu dinyalainnya pas kapan? Pas hari udah mulai gelap, mendekati maghrib itu kita nyalain lampu senja, ya. Jadi kalau udah di atas maghrib itu udah wajib pakai lampu utama, lampu yang pendek gitu. Oke ya. Kan lampunya cuma lampu senja, terus lampu utama itu. Setelah lampu utama kita mau pakai yang panjang, berarti tinggal dorong depan, ya. Oke. Paham? Paham. Oke, sekarang yang tuas sebelah kiri nih.
ya. Tuas kiri ini untuk menghidupkan wiper, pembersih kaca dia intinya ya. Jadi kalau kita mau ngeluarin air, tarik sama kayak ngedim, coba tarik, tahan ya, tahan aja, tahan terus, itu kan airnya keluar. Itu kalau kita tarik ke belakang sama kayak yang sebelah kanan, kita tarik ke belakang kan lampu dim, lampu kedip. Kalau ini kita tarik ke belakang ya, air sama wipernya muter barengan. Kalau kita mau muter wipernya sekali aja, kita dorong ke atas aja, udah lepas, udah cuman sekali ya. Kalau ke bawah, nah itu dia udah ini. Sebenarnya sedikit aja. Nah ini yang pertama kan mati nih. Kalau kita ke bawah sekali aja, sekali, sedikit aja, tangannya nggak apa-apa, agak ke atas. Nah ini kan udah bisa mutar, tapi dia punya interval beberapa detik, jarak beberapa detik baru hidup lagi, ya kan. Nanti biarin dia hidup lagi nih. Nah kira-kira ada 5 detik ya. Oke, itu kalau kita mungkin hujan rintik-rintik aja. Tapi Ya. dia nggak hidup lagi ini. Nanti hidup terus. Kalau kita matiin ya kita kembaliin ke atas. Nah kalau kita hujannya udah mulai agak deras, kita buat yang lebih kencang lagi ke bawah sedikit, coba. Nah ini udah bisa lebih kencang. Kalau hujannya deras banget, tambahin ke bawah lebih kencang lagi. Coba ke bawah lagi. Nah hujannya udah mulai pelan lagi, kembalikan ke atas. Ya udah mulai pelan. Udah mulai rintik-rintik lagi hujannya, kembalikan lagi ke atas. Nah udah pelan banget. Udah nggak hujan, matiin ke atas. Tak, udah mati. Paling mentok ya. Oh. Ya, udah mati itu. Ya, paham sampai di sini? Ya, sip. Sekarang untuk wipernya udah. Satu lampu lagi nih, saya lupa tadi, lampu hajat. Lampu darurat yang ratingnya nyala kiri kanan, ya. Yang kedip-kedip. Nah, itu kita gunakan. Sebenarnya kalau kita seperti ini, kan kita stopnya di pinggir jalan nih. Kita wajib nyalain lampu hajat, ya. Atau kita misalnya di depan ada orang nyebrang, ya, kita juga wajib nyalain lampu hajat. Kita mau parkir, kita mau mundur, itu wajib nyalain lampu hajat. Sebenarnya lampu hajat itu kan tujuannya untuk menyita perhatian orang sebenarnya, ya. Jadi kalau dengan kita nyalain lampu hajat, ratingnya nyala, dua-duanya nyala, itu akan menyita perhatian orang. Ada apa sih? Gitu, ya. Nah, dengan adanya perhatian orang tadi, makanya misalnya kita depan ada orang nyebrang, kita stop nih, berhenti, stop, nyalain, tek, orang yang dari belakang akan melihat ada apa sih. Jadi mereka udah ada was-was untuk jaga jarak. Paham ya? Gitu. Cuman kalau sekarang kan orang tahu lampu rating 2 itu berarti lampu bahaya. Jadi kalau lihat depan mobil ada lampu bahaya dinyalakan, berarti kita harus antisipasi, jaga jarak dan kurangi kecepatan. Paham? Oke. Untuk kelistrikannya udah. Sekarang yang selanjutnya kita masuk ke materi apa nih? Nah, mengenali kopling, rem, gas, dan fungsi. Perhatikan di bawah itu ada tiga pedal ya. Pedal yang paling kiri itu kopling. Ya, injak kopling, coba injak kopling penuh. Yang tengah itu rem. Ya, yang sebelah kanan tuh gas. Gas itu kita sentuh sedikit sekali dia udah naik. Nah, ya kan? Gitu. Jadi kita sentuh sedikit sekali dia udah naik. Jadi nggak perlu pakai tenaga kalau gas. Kalau kopling kan memang kita butuh pakai tenaga karena dia agak keras ya. Rem juga sama. Kita sentuh sedikit aja dia udah stop, ya. Jadi 3 pedal itu punya fungsi masing-masing. Gas fungsinya untuk apa? Menambah kecepatan. Menambah kecepatan. Jadi bukan untuk jalan. Kalau untuk jalan tuh sebenarnya kita tanpa ngegas aja mobil bisa jalan, ya. Oke, kemudian yang tengah rem gunanya untuk mengurangi kecepatan atau berhenti. Jadi ketika kita nginjak rem itu yang dijepit roda, ya, biar berhenti. Nah, kopling ini gunanya untuk menghubungkan antara mesin dan menghubungkan atau memutuskan putaran mesin antara putaran mesin dengan putaran roda, ya. Jadi kalau kita nginjak kopling penuh, maka tenaga dari mesin itu sudah dipisahkan dari roda, ya, melalui transmisi tadi, ya. Jadi kita nginjak kopling, tek, yang tadinya mesin sama roda berputar, kita nginjak kopling penuh, maka dia terpisah lagi. Jadi walaupun mesin kita gas setinggi apapun, mutarnya kencang, nggak bisa mutar roda karena ini kan udah diputusin tenaganya, nggak kesambung lagi. Tapi ketika kita mulai ngangkat kopling, maka mobil mulai mesin
mesin tadi mulai terhubung ke roda, jadi bisa muter roda untuk jalan ya. Gitu. Jadi kopling itu kita gunakan pada saat apa? Pada saat kita stop wajib injak kopling ya. Karena kalau kita nggak nginjak kopling, kita hanya nginjak rem, mobil akan mati. Kenapa mati? Karena yang kita jepit hanya roda, sedangkan mesin ini tetap berputar-mutar roda biar jalan. Karena dia nggak mampu, makanya mati. Paham ya? Makanya kalau stop, injak kopling dulu penuh, baru rem pelan-pelan ya. Kalau mau jalan, lepas rem dulu, angkat kopling sedikit, rasakan dia mulai jalan stabil, baru kita lepas penuh ya. Jadi itu untuk pengenalan 3 pedal di bawah ya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa? Mengenali persneleng ya, persneleng dan rem. Kita kalau mau belajar persneleng, kita harus tahu dulu titik netralnya di mana. Netral itu posisinya di sini. Nah, jalur netral itu ke kiri sini bisa, ke kiri bisa, ke kanan juga bisa. Netral itu begini, gigi netral itu kita bisa dorong ke kiri, mentok, kita lepas, dia akan balik tengah lagi. Kita dorong ke kanan, lepas, dia akan balik tengah lagi. Itu namanya titik netral. Paham ya? Gitu. Kalau gigi masuk, misalnya ini masuk 3, ini kita nggak akan bisa dorong kiri kanan. Paling bisa goyang kiri kanan, tapi nggak bisa kayak netral. Kalau netral kan bisa ke kiri jauh, ke kanan jauh, lepas dia balik tengah lagi. Oke? Ya. Kalau kita udah tahu titik netral, berarti kan udah gampang nih. Ya. Coba. Kalau kita mau masukin ke 3, berarti tinggal dorong depan aja lurus. Oh, 3. Iya, 3. Nah, kita cari yang gampang dulu ya. 3. Kalau misalnya mau netralin lagi, berarti sentuh ke belakang sedikit aja. Tek. Nah, kan udah netral tuh. Tuh. Mau masuk ke 4, berarti tarik ke belakang sedikit. Nah, udah masuk ke 4, ya kan? Mau netralin lagi, ke depan sedikit. Tek, udah netral lagi, ya. Nah, sekarang kita udah tahu titik netralnya di mana. Sekarang kita mau masuk gigi 1, berarti lihat alurnya kemana itu? Ke kiri, kiri dulu mentok, terus atas. Oke, coba. Nah, oke. Kalau mau netralin lagi, tinggal tarik ke bawah. ya, lepas. Jadi gini, Oh, dia. jadi gigi berapa saja, kalau di bagian depan kita mau netralin, sentuh aja ke belakang sedikit, dia pasti netral sendiri ya. Oke, ulang ya, coba. Gigi 1, kiri, nah netralin, tarik belakang, tek, udah netral ya. Mau masuk kedua, tarik ke belakang, maaf, tarik ke belakang, lihat alurnya kemana, ke kiri dulu ya. Nah, mau netralin, tek, depan sedikit aja ya. Paham ya? Sekarang coba masuk lagi 1 ya, netralin, naik 2 ya, netralin ya, naik 3, nah naik 4, sip, naik 5, netralin dulu, tek, netralin dulu. Nah, dan netral, terus tinggal lihat alurnya kemana, ke kanan ya. Coba kanan, Keras. ini berarti, nah ini udah pas dulu. Nah, baru depan, nah itu masuk 5. Setelah itu netralin nah, terus masuk ke gigi mundur, berarti ke kanan belakang. Nah, kan mundur, netralin lagi. Jadi kalau kita mau cari tahu netral, coba goyang kiri kanan. Udah bisa belum? Belum. Coba tarik ke kanan sampai mentok, bisa kan? Lepas kiri, lepas. Nah, itu berarti netral. Karena kalau gigi masuk bisa, coba bedakan. Kan paling sedikit sekali ya. Coba kalau netral. Nah, ya, gitu. Coba. Jadi misalnya masuk 1. Nah, kalau mau netralin, rasakan aja, coba tekan sedikit aja, rasakan. Tek. Kan ada ketukannya ya. Coba masuk 2, kiri. Nah, kalau netralin, rasakan 1 ketukan aja ke depan sedikit, 1 ketukan. Nah ya, kalau dia sampai 2 ketukan, pasti udah masuk gigi lain lagi ya. Misalnya masuk gigi 3. Nah, kalau mau netralin, 1 ketukan aja, rasakan ke belakang ya kan. Kalau 2 ketukan jadinya masuk ke 4 kan. Itu yang saya masukkan, kita belajarnya pakai
rasa. Oke? Ya. Sekarang kopling udah bisa lepas lagi karena sudah posisi netral. Lepas aja kok. Nah, paham ya? Sekarang satu lagi handrem atau rem tangan ya. Handbrake atau rem tangan ini di mobil juga beda-beda. Intinya fungsinya juga sama. Ada yang bentuknya kayak tongkat, tombolnya di ujung. Nah ini bentuknya, ini bentuk apa ini? Bilang kotak nggak kotak, ya. Intinya sama saja. Ini tinggal kalau kita mau jalan, tinggal tekan tombolnya ya. Tarik dulu ke atas, tekan tombolnya, turunin, gitu ya. Jadi kenapa jalan kan posisi kita agak turun, ya. Makanya kalau kita mau lepas handrem, kaki kita harus siaga di rem kaki. Nah kita harus injak dulu rem kakinya. Maksudnya biar ketika kita lepas ini kan sudah ada pengganti remnya, jadi mobil kita nggak akan gerak ya. Coba tekan tombolnya, tarik dulu aja ke atas, tekan tombol baru turunin. Gini, tangannya gini aja. Nah, tarik dulu ke atas, nah tekan tombolnya turunin. Sip. Nah itu kan di sini ada tandanya, coba tarik lagi. Itu kan ada tanda apa tuh? P ya, tanda kurung P itu. Kalau mau turunin, tarik dulu, tekan tombolnya, turunin. Ya, mati lagi kan? Paham ya? Coba sekali lagi tarik. Nah, tarik aja, nggak usah tekan tombolnya. Turunin. Ya, kunci, tarik aja, nggak usah pakai tekan tombol. Nah, jadi kalau kita mau turunin baru tarik, tekan tombolnya, turunin. Nah, belum sampai full. Nah, tombol itu kan dia sebagai pengunci, ya. Jadi kalau kita mau tarik, tinggal tarik aja. Kalau mau lepas, kita tarik ke atas sedikit, tekan tombolnya, baru turunin. Kalau kita nggak tekan tombolnya kan nggak bisa, tetap nyantol. Gitu. Paham ya? Oke. Ya, sekarang kita masuk materi berikutnya, mulai jalan nih, menjalankan mobil di jalan datar. Ini kan masuknya datar nih, ya. Jadi kita mulai jalan, kemudian belok di maju mundur nanti, kemudian mulai belok deh ke gang. Itu tahap pertama, ya. Sekarang kita mulai jalan. Kalau mau mulai jalan berarti masukin gigi dulu dong, ya. Masukin satu. Ketika mau mulai jalan, rem handbrake-nya atau rem tangannya kita lepas dulu. Rem tangan ini. Ya, lepas dulu. Turunin. Nah, oke, sekarang kan tinggal siap jalan nih. Kalau mau jalan sama. Kalau kita jalan awal, ingat angkatan koplingnya gimana? Angkat sedikit, terasa jalan tahan. Ya coba. Kan udah mulai jalan nih. Tahan aja sebentar segitu. 3 detik, 1, 2, 3, udah bisa lepas penuh. Lepas penuh aja, nggak perlu tahan. Jadi kalau udah jalan kan tinggal kita fokus kontrol setirnya, ya. Sekarang itu cara menjalankan mobil pertama. Kalau kita mau stop, berarti injak kopling dulu penuh, kopling penuh sampai mentok, ya. Baru rem pelan-pelan sekali. Iya, oke. Ya, mulai jalan lagi, lepas rem dulu. Angkat kopling sedikit, rasakan dia mulai jalan. Hitung, tahan aja, hitung dalam hati 1, 2, 3. Pokoknya minimal 3 detik aja. Udah bisa lepas penuh. Udah lepas penuh. Oke. Tarik ke kanan lagi setirnya. Ya, balas ke kiri biar mobil kita lurus. Kalau sudah lurus, langsung luruskan setir lagi. Sip. Oke, kita stop lagi, injak kopling penuh, rem pelan-pelan. Oke, kalau kita mau mulai jalan lagi, lepas rem dulu ya. Iya, remnya lepas dulu, tinggal koplingnya angkat sedikit sekali, rasakan udah jalan.
3 detik aja hitung, 1 2 3 udah bisa lepas penuh. Nah, jadi tujuan kita ngangkat pelan-pelan koplingnya di awal tadi biar mobil nggak mati aja sebenarnya, ya. Kalau kita langsung lepas gimana? Bisa, cuman mobil mati. Makanya kita angkat sedikit, mobil mulai jalan, biarin antara roda dengan mesin ini putarannya imbang dulu. Nah, untuk ngimbangin putaran mesin dan roda kan kita butuh minimal 3 detik tadi. 1 2 3 baru kita lepas, kopling penuh udah aman, ya. Sekarang coba kita stop lagi, injak kopling penuh. Rem pelan-pelan. Oke, mantap. Ya, sekarang gini. Kan kita udah stop nih. Kalau kita mau stop, kemudian kopling mau kita lepas, ini harus ditarik dulu, netralin dulu. Ya, udah netral, baru kopling kita lepas, sudah aman. Tapi kalau belum netral, kalau kita lepas kopling, ya mobil kan jalan lagi. Paham ya? Nah, sekarang coba kita mundur. Kalau mundur berarti masuk ke gigi apa? R, reverse atau mundur. Ya, berarti mulai jalan lagi, injak kopling penuh, masuk gigi mundur. Ke kanan, belakang. Ya, angkat kopling sedikit sekali. Nah, ya. Oke, motornya cari jalan. Udah ya. Oke, stop, kopling penuh, rem. Jadi gini, gigi maju dengan gigi mundur, khususnya gigi satu dan gigi mundur itu, gigi mundur lebih kenceng dibanding gigi satu. Jadi ingat, kenceng dan tidaknya mobil jalan awal itu tergantung pada angkatan kopling kita. Jadi kalau kita angkat koplingnya sedikit, mobilnya jalan sedikit. Ngangkatnya kebanyakan juga mobilnya jalannya juga banyak. Coba rasakan, sedikit sekali angkat koplingnya, maka mobil pasti akan jalannya sedikit. Nah, kalau dirasa kok dengan segini masih terlalu kenceng, injak aja kopling ke dalam, maka dia akan pelan lagi. Ya, karena kunci dari kopling itu kan tadi, fungsi dari kopling kan dia untuk memutuskan atau menghubungkan kembali antara putaran mesin dengan transmisi tadi. Jadi ketika kita angkat sedikit, tenaga dari mesin tuh ke transmisi juga sedikit. Terus transmisi terhubung ke roda. Ya, gitu. Jadi kalau angkat sedikit, mobilnya jalan sedikit, angkat banyak, mobilnya jalan banyak. Kalau ini kenapa nggak jalan? Karena kita tahan rem. Ya. Oke. Nah, itu. Kalau mau stop, injak kopling dulu aja. Kopling, rem. Jadi ketika kita injak kopling, maka putaran mesin sepenuhnya sudah dijepit oleh kopling, ya, sudah dipisahkan. Jadi roda mesin sudah nggak bisa dorong roda buat jalan. Paling kan tetap jalan itu hanya sisa tenaga yang pertama aja, ya. Jadi kalau kita mau langsung stop, ya kita tutup kopling penuh, tinggal injak rem biar langsung stop. Paham ya? Oh, iya. Oke, sekarang netralin lagi giginya, masuk gigi satu. Maju ya kita. Ya. Ini kita belajarin jalan lurus dulu, ke kanan sedikit. Nah, depan ini kita mau stop dulu ya, karena kita mau belok kiri, kopling injak penuh, rem pelan-pelan. Nah, kita setiap kali mau ke gang, kita harus lihat dulu kanan kiri posisi aman, baru kita mau lurus, lihat kanan kiri. Ya, kalau kita mau belok ke kiri, minimal kita lihat dulu aman, baru kita mulai belok. Nah, ya, ini sebenarnya materinya masih dasar, cuman saya langsung perkenalkan untuk belokan. Jadi ingat, ini kalau misalnya kita mau belok ke kiri, patokan dasarnya spion kita sejajar dengan pagar bagian luar, mulai putar setir ke kiri full atau mentok. Ya. Full, Ya. Ya, ini sudah sejajar apa masih kurang? masih kurang dikit. Kurang dikit ya, majuin sedikit sekali ya, udah sejajar, langsung putar setir ke kiri full nanti kalau udah sejajar. Yuk, majuin sedikit lagi. Ya, kiri full, setir. Putar aja nggak apa-apa. Nah, sama kopling di remnya dilepas, angkat kopling sedikit. Nah, full sampai mentok udah, sampai mentok. Setirnya putar ke kiri sampai mentok. Mentok itu udah nggak bisa ya. Ya, sampai full ya. Mobil kita udah nyerong, balikin satu putaran duluan. Satu, kan masih tinggal satu. Karena tadi kita putar ke kiri dua kan. Nah, satunya pada saat mendekati lurus ini, udah balikin sisanya. Ya, jadi pada saat mobil kita lurus itu roda kita juga lurus. Ya, kalau mobil kita sudah lurus tapi roda kita belum lurus, entah itu masih miring ke kiri, artinya kan kita pasti akan bablas ke kiri sini. Ya.
mepet ke kiri sedikit. Oke, balas kanan biar mobil kita lurus. Ya, lurusin lagi. Oke, kita latih respon kaki lagi. Untuk stop ya, stop, injak kopling penuh, rem pelan-pelan. Ya, mulai jalan lagi, lepas rem, angkat kopling sedikit. Nah, 3 detik aja, 1, 2, 3, lepas penuh. Kaki taruh di lantai aja, nggak usah nempel ke kopling. Mata kiri. Ya, luruskan setir lagi. Ya, oke. Ke kanan sedikit, lurusin lagi. Udah tinggal kita jagain, kira-kira kalau kayak gini mobil kita udah mulai agak miring ke kanan ya, kita tarik kiri sedikit. Mulai agak miring ke kiri, kita tarik kanan sedikit ya. Ya, ini belok kiri, kontrol kopling. Ya, angkat sedikit. Ya, mulai belok ke kiri kita ya. Ya, belok ke kiri. Ya, masih kurang nggak? Kalau kurang cukup. Kalau kayak gini kan udah aman sebelah sini. Udah mulai balik kita. Mulai balik pelan-pelan sambil jalan. Nah, udah balik lagi. Terus. Ya, sampai mobil kita mulai lurus. Nah, udah lurus, luruskan ya. Oke, kopling lepas penuh. Gas, coba. Kaki ke gas sedikit, sentuh ke gas dulu, sentuh jangan dulu injak. Gas itu rem. Yang sebelah kanan, ya. Sedikit sekali. Kanan sedikit. Asik. Nah, sekarang coba masuk gigi 2, coba injak kopling penuh, tahan kiri, tarik belakang kalau mau langsung masuk 2. Ya, angkat kopling lagi. Oh, ini 4 nih. Starter ulang. Nah, jadi gini, kalau dari 1 kita mau masuk langsung 2, harus tahan kiri, tarik belakang lurus. Kalau kita nggak tahan kiri, dia masuknya 4. Ini kan dia netral, terus tarik ke belakang masuknya 4. Jadi kalau mau langsung masuk 2, tahan kiri, tarik belakang ya. Oke, coba. Ya, tapi kalau kita jalan awal tetap pakai 1 dong. Netral dulu, masuk 1. Ya, oke. Jalan lagi. Full. Ya. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita lebih fokus di nambah kecepatan, nambah gigi sama belokan ya. Oke teman-teman, demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Dengan saya hari ini dengan Mbak siapa? Ovi. Mbak Ovi ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Mbak Ovi.